Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kuliah. Ini adalah kuliah kita yang kedua pada semester ini. Materi kuliah kita adalah plasma upah sebagai sumber daya genetik tanaman. Nah, tentu kita pada sesi ini kita akan membahas sebetulnya definisi, kemudian pusat penyebaran spesies tanaman, pusat koleksi plasma nutfah, dan konservasi plasma nutfah. Nah, tentu yang pertama kita akan membahas terkait dengan apa itu plasma nutfah. Jadi secara pengertian, plasma nutfah itu merupakan substansi yang terdapat dalam setiap kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, atau dirakit atau direkayasa untuk memberi jenis unggul baru. Nah, kalau kita perhatikan dari substansi atau pengertian plasma nutfah, itu ada semua bagian tanaman yang bisa digunakan atau dimanfaatkan atau dikembangkan dalam upaya untuk mendapatkan jenis tanaman atau varietas unggul baru. Nah, hubungan plasma nutfah itu dengan pemulihan tanaman adalah sebagai bagian penting. Nah, sebagai bahan baku dalam memperbaiki sifat tanaman, tentu adalah dalam rangka mendapatkan sifat unggul baru atau varietas unggul baru yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan produktivitas tanaman. Nah, apa hubungan plasma nutfah itu dengan program pemulihan? Jadi ketika kita bicara plasma nutfah, sebetulnya yang diharapkan dari plasma nutfah itu adalah keanekaragamannya. Nah, semakin tinggi tingkat keanekaragamannya, maka akan semakin besar artinya bagi kegiatan pemulihan tanaman. Nah, dalam program pemulihan tanaman, plasma nutfah itu bisa digunakan langsung sebagai varietas unggul. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan introduksi. Jadi kalau seandainya dia merupakan plasma nutfah yang introduksi, dia bisa langsung digunakan sebagai varietas unggul, atau termasuk juga plasma nutfah elit yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Nah, yang kedua adalah pemurnian dan pemantapan populasi aksesi plasma nutfah sebagai calon varietas. Jadi manakala jenis unggul atau mungkin plasma nutfah yang sudah diidentifikasi dan dikarakterisasi memiliki sifat-sifat tertentu yang unggul, maka bisa dilakukan dengan pemurnian dan pemantapan populasinya. Jadi dia ditanam dalam suatu populasi dan rangka menguji kemurnian dan kemantapan sifat-sifat yang diinginkan. Yang ketiga adalah pemanfaatan aksesi plasma nutfah sebagai donor gen untuk rekombinasi gen-gen unggul adaptif. Tentu ini adalah sifat-sifat yang ada pada plasma nutfah itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keunggulan dari varietas tanaman yang sudah ada. Kemudian adalah plasma nutfah sebagai donor gen spesifik. Jadi kepentingan plasma nutfah itu tidak saja bicara tentang donor gen untuk rekomendasi gen-gen unggul adaptif, tetapi ada juga plasma nutfah sebagai donor gen spesifik. Nah, donor gen spesifik itu berarti dia bisa memberikan kontribusi gen-gen tertentu yang memiliki unggulan. Kemudian yang kelima, plasma nutfah sebagai bahan perluasan latar belakang genetik varietas melalui proses introgresi dan nobilisasi. Jadi setiap plasma nutfah itu juga bisa digunakan sebagai bahan perluasan latar belakang genetik varietas. Mungkin barangkali varietas yang ada itu sudah memiliki keunggulan, tetapi perlu ditingkatkan keunggulan untuk sifat-sifat tertentu, sehingga dia bisa memiliki latar belakang genetik yang lebih luas. Kemudian pemanfaatan plasma nutfah untuk memperbaiki genetika populasi dan seleksi. Dan yang terakhir, pembentukan populasi dasar yang mengandung keanekaragaman genetik luas
melalui persilangan banyak tetua. Jadi plasma nutfah atau sumber daya genetik yang beraneka ragam sebetulnya mengandung keanekaragaman genetik yang luas, sehingga dengan melakukan persilangan banyak tetua diharapkan semakin banyak keragaman genetik yang dihasilkan. Jadi pentingnya plasma nutfah dalam kegiatan atau program pemulihan itu berkaitan dengan kekayaan sumber daya genetik yang ada pada setiap plasma nutfah yang ada itu, yang mampu menghasilkan sifat-sifat tertentu dalam rangka memperbaiki sifat unggul dari tanaman yang sudah ada. Nah, tentu kalau kita bicara plasma nutfah, tidak terlepas dari yang namanya pusat penyebaran spesies tanaman. Nah, ini adalah salah satu indikator seberapa luas penyebaran spesies tanaman, seberapa tinggi tingkat keanekaragamannya. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman, itu menunjukkan bahwa spesies yang ada memiliki sebaran yang cukup luas, yang penting bagi kegiatan pemulihan tanaman. Nah, keragaman atau keanekaragaman plasma nutfah yang tinggi berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program pemulihan. Tentu ini juga tergantung dari pusat penyebaran spesies tanaman itu sendiri. Nah, keanekaragaman yang genetik dari plasma nutfah yang tinggi menunjukkan asal berkembangnya spesies tanaman, atau disebut dengan center of origin. Dan keanekaragaman genetik dari plasma nutfah yang tinggi di tempat tanaman dibudidayakan sejak lama, maka itu disebut dengan center of diversity. Tentu antara center of origin dengan center of diversity itu memiliki keanekaragaman, bisa dilihat dari variasi yang ada dari setiap spesies yang ada itu. Nah, salah satu hal yang penting dipahami terkait dengan pusat penyebaran spesies tanaman itu adalah berkaitan dengan asal-usul. Ya, kita bisa melihat bahwa pusat penyebaran spesies tanaman itu dilihat dari sifat dominannya. Jadi sifat dominan itu selalu terlihat, dan semakin jauh dari pusat gen, sifat dominannya itu akan semakin berkurang. Jadi ketika suatu tanaman atau tumbuhan atau plasma nutfah yang memiliki keanekaragaman yang tinggi itu bisa dilihat dari semakin tingginya tingkat keanekaragaman. Dan semakin jauh dari pusat penyebarannya, maka tingkat sifat dominannya akan semakin berkurang. Maka keanekaragaman tanaman tinggi atau menjadi center of origin dan juga center of diversity. Harlan dan Anderson melakukan ekspedisi ke Turki, menemukan tempat penuh variabilitas tanaman, bukan asal tanaman, tetapi ekologinya sudah berkembang. Maka center of origin memang merupakan center of biodiversity. Tetapi center of diversity belum tentu center of origin. Jadi bedanya antara center of diversity dengan center of origin adalah kalau center of origin memang betul sebagai sumber asal atau asal plasma nutfah itu sendiri. Tetapi center of diversity adalah merupakan keragaman yang terjadi pada daerah yang barangkali pusat budidayanya. Nah, itulah barangkali pentingnya pusat penyebaran itu dalam rangka mengukur keanekaragaman tanaman. Yang penting dalam kegiatan pemulihan tanaman. Nah, Vavilov, seorang ahli botani Rusia, juga melakukan ekspedisi pada tahun 1920 sampai 1940 dan berhasil membuat peta penyebaran genetik ke dalam 8 pusat penyebaran yang terletak pada 10 sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, ada hubungan antara letak geografis, iklim dengan forma tanaman yang mempunyai genetik tertentu. Maka teori Vavilov lebih menekankan pada pusat gen, bukan pada pusat diversity atau center of origin, not
Center of Diversity. Nah, kedalaman pusat penyebaran genetik tanaman itu atau Center of Origin itu dibagi atas. Yang pertama adalah pusat China. Kemudian yang kedua adalah pusat Hindustan, pusat Asia Tengah, pusat Asia Timur Dekat, pusat Mediterania, pusat Abyssinia atau Ethiopia, pusat Meksiko Selatan dan Amerika Tengah, dan pusat Amerika Selatan. Jadi lihat dari pusat-pusat penyebaran spesies itu ada di Amerika bagian tengah dan selatan, kemudian ada di Asia, dan ada di Afrika. Tapi yang lebih dominan itu sebetulnya adalah pusat penyebaran tanaman itu ada di Asia. Kenapa? Wilayah Asia itu sebagian besar adalah daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan dominan adalah daerah tropik yang lebih luas dibandingkan dengan Amerika dan Afrika. Nah, kita lihat dulu pusat penyebaran spesies tanaman itu pusat gen China. Nah, pusat gen China itu meliputi wilayah pegunungan di bagian tengah dan barat serta diikuti lembah yang luas. Jadi kalau kita perhatikan penyebaran pada pusat China itu ini ada pada bagian ini. Jadi biasanya tanaman-tanaman yang berasal dari sini adalah millet, buckwheat, kedelai, pir, apel, peach, jeruk, kemudian legum, umbi-umbian, kentang, wijen, teh, aprikot, dan bambu. Meskipun juga banyak juga jenis-jenis yang lainnya. Tetapi yang lebih dominan adalah beberapa jenis seperti wijen, ya, kemudian bambu. Kemudian yang kedua adalah pusat gen Hindustan. Jadi gen Hindustan ini daerahnya mencakup India, kecuali Punjab dan India Barat Daya, Assam dan Burma. Ini juga termasuk daerah Asia. Tanamannya yaitu padi, jute, kena beberapa legum berbiji, jeruk, terung, timun, kapas, lada, dan kacang panjang. Jadi yang dominan itu dari pusat gen Hindustan ini adalah padi. Jadi padi asalnya adalah dari pusat gen Hindustan. Kemudian pusat penyebaran Indo-Malaya, Indo-Cina, Indonesia, dan kepulauan di sekitar Malaysia. Jadi jenis-jenis tanamannya adalah kelapa, pisang, jeruk, pamelo, tebu, kelapa, dan yam. Ini adalah beberapa jenis tanaman memang yang berasal dari pusat penyebaran Indo-Malaya. Kemudian yang ketiga adalah pusat gen Asia Tengah. Nah, pusat gen Asia Tengah itu meliputi wilayah India Barat Laut, seperti Punjab, Kashmir, termasuk juga Afghanistan, Republik Soviet, Tajikistan, dan Uzbekistan. Tanamannya adalah gandum, kapri atau kacang kapri, buncis. Ini ada jenis-jenis legum ini. Kemudian wartel, mentimun, sawi, lobak, berambang, bawang, bayam, buah-buahan, pir, dan anggur. Nah, oleh Favila, pusat gen ketiga ini kurang dibandingkan dengan pusat gen pertama dan kedua dari sisi asal tanaman yang dibudidayakan. Ini masih daerah Asia. Kemudian yang keempat adalah pusat gen timur dekat. Ini meliputi wilayah Transkaukasia, Iran, dan dataran tinggi Turkmenistan. Di tanamannya juga gandum, delima, rai, anggur, alfalfa, melon, semangka, pir, seri, balun, dan almond. Ini adalah beberapa tanaman yang menjadi pusat penyebarannya khusus di Timur Dekat, Asia Timur Dekat. Kemudian yang kelima adalah pusat gen Mediterania. Jadi wilayahnya meliputi Laut Mediteran yang merupakan bagian daratan Eropa maupun Afrika.
Jadi sebagian wilayahnya adalah wilayah Eropa dan Afrika. Tanamannya juga berbagai jenis, diantaranya juga gandum, tritum, trifolium, repens, kemudian zaitun, kacang babi, gandum, oats, kubis, dan tanaman rumput-rumputan. Kemudian yang keenam adalah pusat gen Abyssinia. Itu meliputi wilayah Ethiopia dan Eritrea. Ini sudah mencakup sebetulnya adalah benua Afrika. Tanamannya adalah gandum, berbagai jenis barley, kapri, wijen, safflower, jarak, kopi arabica, berambang, dan bawang. Kemudian yang ketujuh adalah pusat gen Meksiko Selatan dan Amerika Tengah, yang meliputi wilayah perbatasan antara Amerika Tengah dengan Utara. Tanamannya adalah jagung, kapas, kakao, lada buncis, cabai, sisal, labu manis, quail, dan clove. Nah, tanaman jagung dan kakao termasuk tanaman yang berasal dari Amerika, terutama Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Kemudian yang terakhir adalah pusat gen Amerika Selatan. Jadi pusat gen Amerika Selatan itu meliputi wilayah Peru. Jadi Peru, kemudian ada Bolivia, Ekuador, dan Kolombia. Jenis kacang-kacang, jenis tanamannya adalah kacang lima, kacang pantai, kentang, ubi jalar, tembakau, tomat, dan pepaya. Peru adalah tempat asal tanaman tomat, jagung, dan kacang lima. Nah, barangkali pusat gen Amerika Selatan ini dibagi atas dua, yaitu pusat gen Chili, tanamannya kentang, kemudian pusat gen Brazil dan Paraguay, tanamannya ubi kayu, kacang tanah, kacang karet, nanas, tembakau, dan kina. Nah, itulah barangkali pusat penyebaran spesies tanaman yang dikembangkan oleh Vavilov. Sehingga kalau kita perhatikan di antara kelompok pusat gen itu ya sangat bervariasi. Barangkali di satu pusat penyebaran juga terdapat di pusat penyebaran lain. Tetapi dia mungkin dari aspek karakter, kemudian kondisi iklim geografisnya juga berbeda. Sehingga barangkali dia akan berbeda juga dari sisi karakter atau faktor genetiknya. Tapi juga ada jenis tanaman yang memang betul-betul berasal dari pusat gen itu sendiri dan tidak ada di tempat lain. Nah, contoh padi, padi itu dari India, atau juga jagung atau kakao itu adalah dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ya, meskipun center of origin-nya di sana, tetapi center of diversity-nya juga ada di berbagai pusat-pusat yang lain, contoh Indonesia. Tetapi juga barangkali ada juga spesies tanaman yang tidak disajikan di sini. Contoh adalah tanaman salak yang barangkali termasuk juga tanaman asli Asia, tidak termasuk dalam survei dari Vavilov. Nah, itulah barangkali pusat penyebaran spesies tanaman yang ada di dunia ini secara global yang dijelaskan oleh Vavilov. Kemudian, kalau kita bisa pusat penyebaran, tentu yang harus dipertimbangkan juga adalah pusat koleksi plasma. Karena semakin banyak plasma nova yang ada, maka upaya-upaya untuk membangun pusat-pusat koleksi juga penting. Sehingga nanti koleksi yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pemulihan tanaman. Nah, ada beberapa pusat koleksi. Yang pertama, koleksi padi. Jadi padi itu pusat koleksinya ada di IRI. Ya. Itu tahun 1960. Nah, koleksi plasma nova padi di IRI lebih dari 50.000 aksesi jenis Oryza sativa. 1.500 aksesi dari
Oryza glaberina. Itu adalah jenis ras Afrika. Kemudian 900 populasi dari tipe liar dan 650 teser genetik dan mutan. Jadi kalau ingin kita bicara tentang melihat keragaman tanam padi itu ada di IRI. Ya, barangkali setiap tahun cenderung bertambah. Kenapa? Semakin banyak yang sudah dieksplorasi di berbagai negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Kemudian yang kedua adalah koleksi jagung. Jagung itu pusat koleksi plasma upahnya ada 3. Yang pertama CIMMYT, International Maize and Wheat Improvement Center. Ini ada di Meksiko. Jadi jagung itu bagian asalnya adalah dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sehingga memang di sana dibuat pusat koleksinya. Kemudian ICA. ICA ini National Agriculture Research Institute. Ini ada di Kolombia. Kemudian INIA, National Agriculture Research Institute. Ini ada di Meksiko. Jadi umumnya pusat koleksi-koleksi itu ada di daerah yang menjadi pusat gennya atau center of origin-nya dari setiap tanaman. Kemudian koleksi biji legum dan umbi. Meliputi yang pertama ada kedelai. Kedelai itu pusat koleksinya ada di lembaga INSOI atau International Soybean Institute, ada di Urbana, Illinois. Kemudian IITA, International Institute of Tropical Agriculture, di Ibadan, Nigeria. Kemudian ada AFRDC, ASEAN Vegetable Research and Development Center, ada di Changhua, Taiwan. Ya, karena kedelai itu termasuk juga tanaman-tanaman yang barangkali menjadi beberapa pusat negara, maka dia juga ada 3 pusat koleksinya. Kemudian kacang tanah. Jadi kacang tanah itu pusat koleksinya ada di ICRISAT, International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropical. Ini ada di Hyderabad, India. Kemudian Plant Introduction Station, Belleville, Maryland. Kemudian kacang gude dan berbagai jenis kacang-kacangan atau legum lain. Ya, sama dengan ICRISAT itu ada di Hyderabad, India. Kemudian ketela pohon itu ada di SIAT, International Center of Tropical Agriculture di Cali, Kolombia. Nah, itu berapa pusat koleksi plasma uva yang ada di dunia. Tentu semuanya adalah dikelola oleh banyak negara. Konsorsium, tidak mungkin satu negara. Oke, kita lanjut pada konservasi plasma uva tanaman. Tentu kita berangkat dulu dari pengertian konservasi itu sendiri. Nah, secara harfiah, konservasi itu dibagi atas 2 kata, conservation, con dan server. Jadi con itu adalah together, server itu adalah keep atau save. Jadi konservasi artinya keep or save what we have, we use. Jadi konservasi itu adalah menjaga bersama atau melindungi bersama. Nah, secara umum konservasi itu merupakan suatu usaha pengelolaan yang dilakukan oleh manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya secara berkelanjutan untuk generasi manusia saat ini, serta tetap memelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi yang akan datang. Ya, kalau kita bicara plasma uva, bukan saja untuk kepentingan pemuliaan, tapi juga jauh lebih lagi adalah untuk kepentingan generasi yang akan datang. Nah, manakala plasma uva yang ada ini hilang, atau mungkin akibat berbagai dampak yang ada di muka bumi ini, maka barangkali generasi-generasi yang akan datang tidak akan lagi bisa menikmati, bahkan juga memanfaatkan
plasma nutfah yang ada. Maka konservasi itu menjadi penting, bukan saja untuk kepentingan perbaikan sifat, tapi jauh lebih dari itu adalah untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Maka kalau kita bicara konservasi, berarti kita bicara generasi yang akan datang. Nah, apa fungsi pengolahan plasma nutfah tanaman? Yang pertama adalah melestarikan sumber daya genetik untuk kebutuhan gen di masa depan, agar dapat menjadikan gen-gen untuk mengantisipasi perubahan ras patogen dan tipe baru serangga hama yang bersifat ibadah. Jadi semakin banyak sebetulnya plasma nutfah yang dilindungi atau dikelola, maka akan semakin besar peluang kita untuk memanfaatkan gen-gen yang bisa mengantisipasi perubahan ras patogen. Karena untuk diketahui, tropik itu atau daerah tropik adalah daerah yang barangkali sangat kaya dengan patogen. Barangkali hama dan penyakit yang tidak bisa dihindari karena memang iklimnya mendukung terhadap perkembangan hama dan penyakit itu. Sehingga seberapapun langkah-langkah upaya pengendalian dilakukan, tetap saja patogen itu akan membentuk ras baru untuk meningkatkan kemampuan patogenitas. Maka diperuntukkan juga tanaman-tanaman yang memiliki kemampuan atau ketahanan atau toleran terhadap berbagai patogen itu. Kemudian di samping untuk mengatasi perubahan ras patogen, plasma nutfah itu penting juga adalah untuk mengatasi cekaman abiotik alamiah. Barangkali ada cekaman-cekaman lingkungan yang terjadi, seperti cekaman kekeringan, cekaman akibat hara, cekaman akibat logam berat, dan sebagainya. Ini bisa dijadikan sebagai sumber penyediaan gen-gen baru dalam rangka memperbaiki kemampuan tanaman terhadap cekaman abiotik itu sendiri. Nah, pentingnya plasma nutfah itu di bidang pertanian adalah yang pertama, keragaman plasma nutfah memberikan kemampuan terhadap pemulihan tanaman secara berkelanjutan untuk mengembangkan varietas baru berkualitas tinggi, unggul, tahan hama, penyakit, dan cekaman lingkungan. Karena itulah barangkali salah satu strategi pemulihan itu dalam rangka meningkatkan ketahanan tanaman terhadap berbagai jenis hama, penyakit, dan cekaman lingkungan, sehingga bisa menjamin kontinuitas produksi tanaman. Tanpa keragaman plasma nutfah, pemulihan tidak akan bisa dilakukan. Karena sifatnya pemulihan itu adalah memberikan variasi baru terhadap tanaman, baik itu melalui pemulihan konvensional maupun pemulihan melalui teknik bioteknologi. Semuanya butuh keragaman plasma nutfah. Nah, keragaman genetik ditentukan oleh produktivitas dan kemampuan bertahan hidup. Jadi, keragaman genetik yang tinggi tentu akan diikuti dengan produktivitas dan kemampuan bertahan hidup. Kenapa? Sifat-sifat itulah yang barangkali yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemulihan tanaman dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi tanaman. Nah, apa permasalahan konservasi plasma nutfah di Indonesia? Jadi, sebagai negara yang memiliki kekayaan biodiversity yang tinggi, tentu dihadapkan kepada berbagai problem pelestarian atau konservasi plasma nutfah. Yang pertama adalah masalah biaya yang menyangkut keuangan. Karena semakin banyak sebetulnya negara-negara atau lembaga yang kurang peduli terhadap konservasi. Karena ini persoalannya juga berhubungan dengan biaya. Kemudian hama dan penyakit. Karena umumnya plasma nutfah itu ada di daerah tropik, tentu hama dan penyakit itu menjadi hal yang tetap menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga ada kemungkinan akan kehilangan kesempurnaan genetik. Dengan sistem konservasi yang barangkali yang terbatas dengan anggaran biaya dengan penyakit, ya bisa saja terjadinya kehilangan genetik atau erosi genetik.
Kemudian daur peremajaan. Jadi bagi tanaman-tanaman yang mungkin memiliki siklus hidup yang pendek, mungkin lebih gampang peremajaannya. Tapi bagi tanam-tanam yang memiliki fase juvenil yang panjang, terutama tanaman tahun, maka akan sulit melakukan peremajaannya. Kemudian keterbatasan tenaga dan teknis. Masing-masing jenis tanaman atau tumbuhan yang ada itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dibutuhkan tenaga dan teknik yang berbeda. Semakin banyak plasma tanaman yang akan dikoleksi, dikonservasi, maka semakin membutuhkan tenaga dan teknis yang berbeda-beda. Kemudian, bagaimana sebetulnya konservasi plasma itu dilakukan? Tentu kita harus melihat dari prinsip, metode, dan strategi konservasi plasma. Ya, kalau kita lihat dari prinsip konservasi plasma itu adalah pertama, pemeliharaan benih yang dilakukan negara yang tergabung ke dalam National Plant System atau NGPS mengalami kehilangan viabilitas dan vigor benih. Jadi, ya kalau disimpan dalam bentuk benih, ya tetap saja terjadi yang namanya penurunan viabilitas dan vigor benih itu. Kemudian yang kedua adalah konservasi plasmanuva jangka panjang. Dapat dilakukan dengan melalui perbanyakan secara vegetatif atau in vitro. Selain menggunakan benih, juga bisa menggunakan organ vegetatif dengan teknik atau metode konservasi secara in vitro. Kemudian juga penyimpanan jangka panjang yang lebih aman juga bisa dimuliakan atau dilakukan dengan menggunakan koleksi mikroba. Itu prinsip konservasi plasmanuva. Kemudian dari sisi metode, ada dua strategi pendekatan yang bisa dilakukan dalam konservasi keragaman plasmanuva. Yang pertama adalah konservasi secara in situ. Nah, konservasi dan perlindungan keragaman plasmanuva yang dilakukan pada habitat aslinya. Jadi umumnya konservasi secara in situ itu dilakukan terutama mungkin tanaman-tanaman yang berukuran besar atau barangkali jauh dari pusat-pusat atau habitat budidayanya. Kemudian yang kedua, membantu dalam pemulihan populasi untuk tetap berkembang menjadi karakter secara alamiah. Jadi kalau kita bicara konservasi secara in situ, itu sebetulnya kita tetap menjaga populasi yang ada itu di habitat aslinya tetap berkembang menjadi karakter yang secara alamiah. Kemudian kehilangan spesies atau populasi dan komposisi ekosistem menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati akibat perusakan habitat alami. Ini juga bisa menjadi salah satu upaya yang dilakukan sehingga betul-betul nanti bagaimana plasmanuva itu tetap eksis pada habitat aslinya. Tetapi manakala terjadinya kerusakan habitat alami, maka itu barangkali juga akan menyebabkan hilangnya spesies, hilangnya keanekaragaman plasmanuva yang ada. Nah, strategi situ itu lebih berorientasi sebetulnya pada spesies yang terancam punah. Maka itu bisa dilakukan seperti pada taman nasional, cagar alam, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari secara in situ, itu memang dia dikonservasi di daerah asalnya atau daerah asli. Ada berapa konservasi yang dilakukan secara in situ itu dalam bentuk cagar alam. Jadi cagar alam adalah kawasan khusus yang diakui untuk menyeimbangkan konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan. Nah, setiap cagar alam menunjukkan suatu pendekatan praktis untuk keseimbangan konservasi dan pemanfaatan suatu kawasan oleh manusia. Kalau kita bicara cagar alam itu sebetulnya adalah hubungan antara manusia dengan alam yang harmonis. Jangan sampai
manusia mengambil sikap tindakan-tindakan yang dapat sebetulnya mengganggu ekosistem yang ada di cagar alam. Itu sudah bagian dari konservasi. Kemudian juga taman nasional. Taman nasional yang ada cukup banyak di Indonesia. Ini adalah kawasan daerah yang memang memiliki berbagai koleksi. Meskipun sebagian juga semakin berkurang, nah, dengan luas area yang luas seperti itu, tentu akan menyulitkan bagi petugas untuk melakukan pengawasan. Kemudian strategi atau metode yang kedua adalah konservasi secara ex situ. Jadi konservasi secara ex situ ini di luar habitat alaminya. Jadi kita barangkali memiliki Bukit Barisan sebagai pusat keanekaragaman. Tentu daerahnya jauh. Nah, mungkin kita melakukan eksplorasi, identifikasi, dan karakterisasi ke sana. Maka kita bisa melakukan konservasi secara ex situ. Tentu di luar habitat aslinya atau alami. Nah, tujuannya juga untuk menjaga, membantu menyelamatkan populasi, menjaga dari kepunahan. Nah, akibat kehilangan spesies, populasi dan komposisi ekosistem dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman akibat perusakan habitat alami. Nah, strategi secara situ yang lebih berantai pada spesies terancam punah adalah kebun botani, kemudian kebun binatang dan safari dan sebagainya. Ini adalah konservasi secara ex situ, di luar habitat asli. Nah, tentu kita harus melihat apa keuntungan dan kerugiannya kalau kita melakukan secara ex situ. Ya, kalau secara in situ saya pikir itu pilihan. Kenapa tidak mungkin menanam tanaman itu barangkali di luar habitat aslinya. Kalaupun ditanam, dia tidak akan bisa tumbuh seperti di habitat asli. Secara ex situ itu keuntungannya mudah mengakses untuk mengkarakterisasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan. Nah, kerugian apa? Bahan PK atau tanaman PK terhadap hama dan penyakit dan kerusakan. Tidak cocok untuk menyimpan bahan dari spesies benih recalcitrant, terutama benih-benih yang tidak tahan terhadap pengeringan. Kemudian membutuhkan area yang luas. Butuh area yang luas kalau dia dalam bentuk tanaman. Kalau tidak, berarti kita membatasi keragaman genetiknya. Kemudian membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Ya, kalau secara in situ dia dibiarkan hidup di habitat asli. Dia tidak membutuhkan pemeliharaan intensif. Apalagi yang bersifat tumpukan dan sebagainya. Jadi kerugian ex situ itu adalah beberapa hal ini. Tapi yang penting adalah pemanfaatannya jauh lebih baik dibandingkan dengan secara in situ. Ya, kalau in situ ya kita harus datang ke sana, ke habitat aslinya. Tapi kalau ex itu kita mudah untuk melakukan karakterisasi dan evaluasi karena kita bisa melakukannya di luar habitat aslinya atau habitat alaminya. Kemudian yang ex itu juga adalah bank gen lapang. Bank gen lapang ini adalah dalam bentuk tanaman yang dibudidayakan. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan petani itu nanam padi, nanam jagung dengan berbagai jenis itu sudah bagian dari sebetulnya konservasi. Maka konservasi yang seperti ini disebut dengan on farm atau bank gen lapangan. Kemudian benih, bank benih. Jadi benih itu juga menjadi salah satu pilihan untuk konservasi secara ex situ. Untuk jangka pendek sebetulnya, tapi untuk jangka panjang barangkali ada risiko terhadap penurunan viabilitas dan vigoritas benih. Ini yang dilakukan juga pada berbagai negara tadi, kenapa pasti akan mengalami yang namanya penurunan viabilitas. Nah, benih sangat mudah disimpan karena menempati ruangan yang lebih kecil daripada seluruh tanaman. Ya, tetap aja menjadi pertimbangan, tapi untuk jangka panjang
Nah, bank benih tidak bisa digunakan sebagai teknik konservasi. Apalagi jenis benih-benih tertentu sebagai benih rekalsitran. Benih rekalsitran itu benih yang tidak bisa disimpan pada suhu rendah, tapi kelembapannya juga rendah. Kebalikan dari benih ortodok. Jadi benih ortodok itu bisa disimpan pada suhu rendah, kemudian kelembapan tinggi. Tetapi benih rekalsitran tidak bisa disimpan pada kelembapan tinggi, tapi tetap bisa pada suhu rendah. Ada hanya benih-benih spesies ortodok yang dapat dilestarikan di bank benih itu. Kemudian konservasi yang penting juga adalah bank DNA. Jadi berbeda mungkin dengan konservasi yang lain. Kalau yang lain tadi dia tetap melakukan konservasi terhadap bagian dari tanaman. Apakah itu namanya batang atau tunas, bahkan juga benih atau biji. Tetapi bank DNA itu bukan bicara bagian tanaman, tetapi adalah bagian dari plasma UVA seperti gen dan DNA. Nah, kelebihannya tentu ada. Dia bisa disimpan untuk jangka panjang. Tapi problemnya adalah dia tidak bisa dimanfaatkan atau ditumbuhkan kembali. Tapi untuk kepentingan-kepentingan dalam memperbaiki sifat tanaman bisa dilakukan. Bank DNA ini bisa digunakan dalam filogenetik molekuler melalui reaksi PCR. Di filogenetik itu bisa mempelajari hubungan kekerabatan antar tanaman itu sendiri dalam satu spesies yang sama. Nah, sampel DNA telah digunakan terutama untuk bioprospektik dan studi keanekaragaman plasma. Jadi bisa DNA itu digunakan untuk mempelajari keanekaragaman plasma. Ini adalah beberapa pusat konservasi plasma UVA. Tadi juga sudah dijelaskan pada pusat koleksi plasma UVA itu seperti tujuannya adalah untuk menjamin pelestarian plasma UVA. Kemudian bank plasma UVA tempat memelihara, mengembangkan dan menjamin kelestarian berbagai jenis plasma UVA tertentu. Nah, itu pentingnya bank plasma UVA itu. Jadi ada IRI yang khusus untuk padi, ada IFRDC untuk kacang hijau, kedelai, kacang tanah kara dan sebagainya. Kemudian ada IKRISAT namanya untuk kacang-kacangan, ada ITA untuk jagung, sorghum dan gandum, ada CIMIN untuk jagung, sorghum dan gandum juga, ada USDA untuk barley dan wheat, kemudian ada CIP untuk tanaman kentang, dan ada CIAT untuk tanaman hortikultura. Nah, barangkali itu saja yang dapat disampaikan pada kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dan Anda pelajari dan Anda kembangkan sendiri apa materi yang kita sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.